Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM L1A91117 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi pada ternak ruminansia. Pengertian sistem reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu aseksual dan seksual. Secara garis besar, reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Secara genetika, keturunan dari reproduksi aseksual akan identik dengan induk, sementara keturunan dari hasil reproduksi aseksual merupakan campuran dari kedua induk. Sistem reproduksi sapi jantan terdiri dari testis yang dikelilingi tunika vaginalis dan selubung testis. Yang kedua epididymis, yang ketiga ductus deferens, yang keempat kelenjar aksesori, yang kelima uretra, dan yang keenam penis yang dilindungi oleh prepucium. Berikut merupakan gambar sistem reproduksi sapi jantan. Selanjutnya, testis merupakan organ reproduksi primer pada ternak jantan sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Epididymis merupakan pipa panjang dan berbelok-belok yang menghubungkan fase eferensial pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasangan, dan pengentalan. Atas dasar kriteria histologi, histokimia, dan ultrakultur, epididymis dapat dibagi dalam beberapa segmen, penyebaran dan jumlahnya khas untuk tiap spesies. Selanjutnya, ductus deferens. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik, dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang, memisah dari pembuluh darah dan saraf dari korda. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan adalah penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan crura atau akar yang melekat pada istilah ras pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavernosus. Selanjutnya kita masuk ke bagian organ reproduksi ternak betina. Yang pertama adalah ovarium. Seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan berat rata-rata 10-20 gram. Ovarium terletak di dalam rongga perut yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium terletak di dalam rongga perut berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Selanjutnya kita masuk bagian uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang tertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Yang selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian krianal dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks.
Selanjutnya adalah vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.